Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tidak terasa ya kita sudah masuk di semester 2 ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan yang penting teman-teman tetap semangat. Oh iya teman-teman, di semester 2 ini kita masih ada 4 tema yang harus dibahas. Nah, untuk sekarang kita masuk di tema 3E. Nah, tema 3E ini apa ya yang akan kita bahas? Yuk kita lihat slide berikutnya. Di tema 3E ini kita akan membahas tentang cuaca. Kita masuk di subtema 1, materinya adalah keadaan cuaca. Di sini nanti kita akan belajar apa itu cuaca, macam-macam cuaca, bentuk awan, dan bagaimana pembentukan alam semesta. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 poin yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, teman-teman mampu mengenal unsur-unsur pembentuk cerita. Yang kedua, teman-teman mampu menentukan bilangan pecahan. Yang ketiga, teman-teman mampu menentukan tempo sebuah lagu. Nah, teman-teman, semoga tujuan pembelajaran yang ada ini bisa menjadi acuan supaya teman-teman lebih paham materi pembelajaran kita kali ini. Semangat teman-teman! Teman-teman masih ingat apa itu cuaca? Kayaknya di pembelajaran 1 udah deh. Kita ulang ya. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Dihafal-hafal ya teman-teman, siapa tahu nanti ada di tugas atau ada di ulangan. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Karena cuaca adalah keadaan di suatu daerah dalam waktu yang tertentu, maka cuaca itu bermacam-macam loh teman-teman. Di sini ada 4 macam cuaca. Yang pertama cerah, kemudian yang kedua cerah berawan, yang ketiga mendung, yang keempat hujan. Kalau cuaca cerah, maka matahari bersinar terang. Kalau cuaca berawan, matahari bersinar namun tertutup oleh awan. Jika cuaca mendung, langit berawan, cahaya matahari sedikit redup. Nah, kalau hujan, maka rintik hujan turun dan awan pun terlihat lebih gelap, teman-teman. Karena tadi cuaca tergantung awan, maka sekarang kita akan bahas bentuk awannya. Bentuk awan ada 3. Yang pertama cirrus, yang kedua cumulus, dan yang ketiga stratus. Awan cirrus berwarna putih seperti kapas. Teman-teman tahu kan kapas? Yang kedua, awan cumulus berbentuk gumpalan. Nah, biasanya ini kalau teman-teman melihat awan seperti gajah, seperti hewan dan yang lainnya itu berbentuk gumpalan, namanya awan cumulus. Awan cumulus ini akan bergumpal-gumpal menjadi banyak yang disebut cumulonimbus. Kemudian yang ketiga adalah awan stratus. Awan ini berbentuk lapisan berwarna kelabu. Biasanya kalau awan ini muncul, itu pertanda akan turun hujan. Miss, kok bisa ada awan, bisa ada matahari? Itu gimana ceritanya, Miss? Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah bagaimana keadaan alam semesta ketika diciptakan. Kita akan bahas sedikit bagaimana awal mula terjadinya bumi, matahari, bintang, serta planet-planet yang lainnya.
Awal mula alam semesta diciptakan dalam keadaan yang gelap gulita, tanpa cahaya, tanpa penerangan. Kemudian karena kuasa Allah yang maha membuat segalanya, Allah membuat sejumlah gas berkumpul. Gas yang ada di alam ini berkumpul, kemudian berputar sehingga gas tersebut memanas dan terbakar. Maka setelah terbakar muncullah matahari, si bola api raksasa yang diperintahkan oleh Allah untuk menerangi alam semesta. Jadi dari gas yang terbakar tadi muncul tuh si api raksasa yang kita namakan atau kita sebut dengan matahari. Allah tugaskan sama si matahari, wahai matahari, kau bertugas untuk memberikan kehangatan dan menyinari alam semesta ini agar alam semesta ini tidak lagi gelap, agar alam semesta ini menjadi lebih terang, lebih bercahaya. Begitu teman-teman. Terus Miss, apa gas yang itu hanya menjadi api raksasa si matahari itu? Tidak teman-teman, gas yang lain pun terpecah membentuk planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Planet-planet itu seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan yang lainnya. Kemudian juga terpecah menjadi bintang-bintang, terpecah menjadi bulan juga. Tapi yang lebih panas dan yang paling panas adalah matahari, karena memang matahari bertugas untuk menyinari bumi, memberikan cahaya untuk kita bisa melihat. Makanya ketika panas sangat menyengat, teman-teman tidak boleh mencela matahari. Mataharinya nih panas banget. Nah, itu namanya mencela. Tidak baik teman-teman. Karena biar bagaimanapun matahari adalah ciptaan Allah yang sudah ditugaskan untuk memberikan cahaya, memberikan panasnya untuk kehidupan manusia, seperti menyinari bumi, kemudian panasnya juga mengeringkan pakaian, jemuran, dan yang lainnya. Dari satu gas yang besar tadi kemudian pecah menjadi matahari, berbagai macam planet, ratusan bintang, dan bulan, maka satu gas pecah menjadi ratusan bagian. Bisa disebut 1/100 atau 1/100. Nah, sekarang ada gambar. Pizza. Pizza ini bentuknya satu, kemudian dibagi menjadi 8 bagian, maka disebut 1/8 karena satu pizza dibagi 8. 1/8 ini bisa disebut 1/8. Kemudian yang sampingnya ada juga pizza yang dibagi menjadi 2, bisa disebut 1/2 atau 1/2. Kemudian yang di bawahnya lebih kecil lagi, karena satu pizza dibagi 4, maka bisa disebut 1/4 atau 1/4. Maka dari setiap pecahan yang sama bentuknya dan sama ukurannya, maka memiliki nilai yang sama. Seperti gambar yang pertama, 1 dibagi 4, berarti setiap bagiannya memiliki nilai yang sama, yaitu 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Berarti 1/4-nya ada 4 kali. Untuk yang di bawah, gambar yang kedua itu menjadi 1/8 karena satu benda dibagi menjadi 8 bagian dan setiap potongannya memiliki nilai yang sama, yaitu 1/8 sebanyak 8 kali teman-teman. Teman-teman, bukan cuma pelangi dan bintang kecil saja loh yang ada lagunya, tapi matahari pun ada lagunya. Judulnya Di Timur Matahari. Di Timur Matahari itu termasuk lagu yang dinyanyikan dengan tempo bagaimana ya?
Apakah tempo cepat, sedang, atau lambat? Kita coba putar yuk. Kita pelajari apakah lagu Di Timur Matahari ini termasuk tempo yang cepat, sedang, atau lambat. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri setelah teman-teman dengar dan setelah teman-teman mempraktekkannya. Tapi sebelumnya teman-teman masih ingat tidak apa itu tempo? Sebelumnya di pembelajaran pertama kayaknya sudah dibahas deh. Kita ulang sedikit ya. Tempo itu artinya nada yang dinyanyikan dalam sebuah lagu. Kita bisa tahu tempo itu cepat, lambat, atau sedang dari lagu yang dinyanyikan. Apakah lagu yang kita nyanyikan itu kita nyanyikan dengan cepat, sedang, atau lambat? Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata tempo lagu ini cepat karena dinyanyikan dengan cepat. Atau oh ternyata tempo lagu ini lambat karena dinyanyikan dengan lambat atau lebih slow. Kalau sudah paham dengan tempo, sekarang kita nyanyikan lagu Di Timur Matahari. Setelah tadi kita mempelajari video pembelajarannya, setelah kita bernyanyi juga, sekarang kita tiba di bagian tugas teman-teman. Bagian tugas ini Miss Tita punya 3 tugas. Yang pertama, teman-teman membuat gambar pecahan 2/4 dan 3/8. Bentuknya bebas, mau lingkaran, mau persegi panjang, kotak, segitiga, dan yang lainnya boleh. Yang penting pecahannya 2/4 dan 3/8. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mempraktekkan lagu Di Timur Matahari pada buku paket halaman 20 dan Anak Gembala pada buku PBT halaman 14. Tapi tidak perlu direkam dan tidak perlu dikirim ya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman mengerjakan buku paket 3E halaman 31 bagian Ayo Berlatih. Di situ ada 5 soal. Jadi soalnya nggak banyak-banyak. Yang pertama buat gambar, yang ketiga praktek tapi tidak perlu dikirim, teman-teman hanya menghafal saja. Yang ketiga, teman-teman mengerjakan di buku paket halaman 31, di situ ada 5 soal. Semangat teman-teman. Materinya sudah teman-teman saksikan. Tugasnya juga teman-teman sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Sekarang waktunya Miss Tita pamit. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung tanya dengan Miss Tita. Kemudian jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpulkan. Kurang lebihnya Miss Tita mohon maaf. Kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, semangatnya jangan kendor ya. Tetap semangat, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.